Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi LKMM Universitas Internasional Semen Indonesia tahun 2022. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iputu Febri Arya Wijaya. Saya biasa dipanggil Putu. Saya memiliki riwayat pendidikan, yaitu saya pernah menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Cilegon, jurusan Kimia Analis. Kemudian saat ini saya menjadi mahasiswa Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia angkatan 2021. Di sini saya juga memiliki pengalaman organisasi dan kepanitiaan seperti saya sedang menjalani magang di staf muda Kementerian Sosial dan Masyarakat 2021. Kemudian saya juga menjadi staf magang di Departemen RNT Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia 2022. Kemudian saya pernah menjadi staf humas di The Seven Chemical Engineering Week 2022, dan saya juga pernah mengikuti kegiatan yang sama, yaitu LKMM Pratd 2021 dan LKMM TD 2022. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan secara pribadi, bisa menghubungi melalui email, nomor WA, dan Instagram saya. Nah, saya di sini juga mendapatkan kata-kata motivasi dari Alexander Graham Bell, yaitu sebelum melakukan apapun, persiapan adalah kunci menuju kesuksesan. Jadi, hal yang pertama yang harus disiapkan adalah persiapan sebaik mungkin untuk menuju kesuksesan yang akan kita capai. Nah, sebelum masuk ke materi, saya memiliki rules nih teman-teman, atau aturan. Jadi aturannya, teman-teman semua harus aktif, mulai dari berpendapat, bertanya, ataupun sharing session. Karena di sini saya bukan menggurui atau sebagai guru, karena kita semua di sini sama-sama belajar. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai analisa kondisi lingkungan. Nah, dari teman-teman nih, ada yang tahu nggak sih analisa kondisi lingkungan itu apa? Ya, betul. Jadi di sini tidak ada jawaban yang salah ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Nah, di sini pengertian analisa kondisi lingkungan ini dibagi menjadi kata per katanya. Di sini ada analisa, yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada kondisi, keadaan, sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan suatu perubahan. Nah, kemudian ada lingkungan, yaitu keadaan di sekeliling atau di sekitar kita. Sehingga didapatkan pengertian dari analisa kondisi lingkungan merupakan suatu kegiatan menyelidiki, mengamati, memahami, dan menganalisa suatu keadaan atau kondisi secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan di suatu lingkungan. Nah, jadi analisa kondisi lingkungan ini baiknya dilaksanakan sebelum kita melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini teman-teman, ada yang tahu nggak sih tujuan dari analisa kondisi lingkungan ini sebelum memulai suatu kegiatan atau acara? Ya, betul sekali ya pendapatnya teman-teman semua. Jadi, tujuan dari analisa kondisi lingkungan itu yang pertama ada mengambil sebuah tindakan atau memutuskan suatu perkara sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, kemudian mencegah terjadinya kegagalan dalam rencana kegiatan. Jadi, suatu kepanitiaan atau organisasi pasti tidak ingin mengalami kegagalan dalam rencana kegiatan tersebut. Oleh karena itu, analisa kondisi lingkungan ini dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi terjadinya kegagalan tersebut. Yang terakhir, mengetahui seberapa penting sebuah tindakan atau kegiatan untuk diadakan. Nah, kemudian
apa sih metode yang dilakukan untuk memulai analisa kondisi lingkungan ini? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak metode apa nih yang cocok untuk kita memulai analisa kondisi lingkungan? Ya, terima kasih atas pendapatnya. Jadi, di sini saya menggunakan metode analisa SWOT, yang di mana analisa SWOT ini dibagi menjadi 4 bagian, dan di mana setiap bagiannya terdapat ada faktor internal, yaitu strengths dan weakness, di mana ada kekuatan dan kelemahan. Jadi, kita harus mengetahui nih, kekuatan dari kegiatan yang akan kita laksanakan, dan kelemahan dari kegiatan tersebut harus kita perbaiki. Kemudian ada dari faktor eksternal, yaitu opportunity dan threats, yaitu peluang yang kita lihat di sekeliling kita untuk mengadakan acara atau kegiatan tersebut, dan ancaman apa yang harus kita atasi, serta kita selesaikan untuk keberlangsungan kegiatan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau sharing session dengan memberikan pendapat dari teman-teman, dipersilakan. Dan bila saya ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.